Ini dalam bulan. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran ya. Ayo, kita mulai bagaimana belajar malam ini. Untuk malam ini agar lebih akrab, lebih komunikatif, minta tolong teman-teman dinyalakan kameranya dulu. Pak Nura apa kabar? Ada Bu Mary, ada Bu Cuini, Pak Andreas, Pak Edi, Andres, Noviarina, Dona. Oke, lengkap semua ini ibu-ibu ini. Baik, malam ini kita akan belajar bagaimana memulai bisnis tanpa pengalaman. Dari Grand Mentor kita, Ibu Lani. Nah, ini sudah nyala semua ya, Pak Edi sudah, ini tinggal sedikit lagi nih, Pak Andreas, Pak Dandres. Oke. Bu Ingrid, ada musik untuk follow the leader nggak? Nggak ada ya? Oke, sebentar. Saya akan sharing, tapi ini ada gambar seperti ini. Sebentar ya. Mana ini? Ada Pak Edi. Mana tadi musiknya? Oh, ini. Kedengaran nggak ya? Ya, nggak pakai musik aja deh. Kayaknya sudah panas-panas semua ini. Selamat datang Bapak Ibu semua. Tinggal sedikit Bu Desi, Bu Cuini, Pak Andreas, Bu Novriana, kira-kira ada kendala? Pak Andreas? Oke, kalau belum, oke. Ya, kalau kita udah siap semua, kita siap belajar, siapkan kertas, siapkan ballpoint semua. Mari kita belajar sama-sama bagaimana sih memulai bisnis ya dari Grand Mentor kita, untuk khususnya untuk teman-teman yang baru belajar bisnis yang tanpa pengalaman, sehingga kita nanti bisa menambah pengetahuan dari waktu yang produktif dalam acara ini. Yuk kita tepuk tangan untuk Grand Mentor kita, Ibu Lani. Bu Lani, tanpa memperpanjang waktu, barangkali ini teman-teman sudah pada siap belajar semua, Bu. Mohon bimbingan arahannya untuk acara How to Start a Business Without Having Experience. Silakan Bu Lani. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi aja ya, supaya semangat ya. Semuanya harus semangat, jadi harus pagi ya. Karena kalau malam bawaannya udah mau tidur aja gitu kan ya. Apalagi malam ini di tempat saya hujan nih. Ya, jadi enak banget nih buat berleha-leha ya. Nah, ini saya appreciate banget buat teman-teman di sini. Tepuk tangan dong buat teman-teman di sini yang hadir malam ini ya. Jadi tepuk tangan buat diri masing-masing ya. Karena kenapa? Karena minggu malam menyempatkan kita kumpul di Zoom kali ini ya. Nah, oke, perkenalkan nama saya Lani ya. Tadi Pak Yus juga tepuk tangan buat MC yang luar biasa ya. Pak Yus ya. Oke, Bro and Sis, jadi buat Bro and Sis benar-benar kalau bisa layarnya dibuka gitu kan, supaya nanti kalau ketemu kita bisa saling kenal ya kan. Nah, kedua di sini tidak ada ngajak mengajar ya, karena saya bukannya guru ya, jadi saya hanya sifatnya sharing aja ya. Nah, benar-benar siapkan hatinya, kita siapkan pikirannya juga untuk sama-sama kita istilahnya
sama-sama kita sharing dan sama-sama kita belajar, istilah kayak gitu ya. Nah, oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi ya, saya akan mulai satu slide. Oke, yang penting prosesnya jangan kita santai ya, karena kan ini kebanyakan sudah join ya, jadi kita sikapnya santai tapi serius ya. Jadi jangan saking santainya nanti sambil bersandar dan pules gitu ya. Jadi saya jadi kayak meninabobokan ya. Oke ya, kita akan mulai ya. Ini satu slide, slide pertama bagus banget ya, karena semua orang pasti menginginkan suatu kebebasan. Setuju atau setuju? Setuju ya. Nah, kebebasan ini benar-benar diinginkan. Siapa sih yang benar-benar mau bangun tidur tuh feelingnya benar-benar feelingnya tidak ada tekanan ya. Kan kebanyakan kalau kita Jumat malam, sorry ya. Sorry sebentar ya. Saya belum tahu. Oke ya, sorry saya silent dulu ya. Oke, biasanya kalau Jumat malam ini kan biasanya kan kita ini ya, kita perasaannya happy ya Jumat malam ya, tapi begitu Minggu malam kita bawaannya udah bete. Kenapa? Aduh, besok kerja lagi, bangun pagi udah langsung kebayang nih setumpuk kerjaan yang akan kita lalui gitu kan ya. Nah, jadi benar-benar hari ini Minggu malam yang benar-benar kita siapkan untuk sesuatu untuk mencapai kebebasan kita ya. Oke, ini yang tadi saya bilang kata freedom ya. Jadi bangun tidur feelingnya tuh kayak bebas gitu ya. Mau tidur feelingnya juga tidak ada yang kita pikirkan terlalu menyita perhatian kita ya. Jadi kata ini bagus banget buat saya dan buat saya tuh sangat dalam artinya ya. Nah, jadi saya berharap juga teman-teman yang hadir di sini ya sama-sama begitu kita merasakan freedom itu adalah istilahnya freedom untuk berbuat sesuatu ya, freedom untuk kita bebas dari hal-hal yang negatif yang menekan hidup kita dan kita juga secara kesehatan juga baik ya. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini mungkin waduh ini banyak banget tulisannya ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman lihat tulisan begini banyak ya. Jadi gini, Robert Kiyosaki punya buku, ini berapa file saya gabung aja supaya cepet ya. Ini Cashflow Quadrant ini bagus banget. Robert Kiyosaki punya buku, dia membagi semua pendapatan di dunia bedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah employee ya. Employee itu adalah seseorang yang menukarkan waktunya dengan sejumlah uang secara retail ya. Jadi bukan secara partai tapi dia secara retail ya. Nah, employee ini adalah orang yang bekerja pada suatu bidang swasta maupun di pemerintah ya. Jadi dia ada jam kerjanya, gajiannya teratur, terus kerjanya juga udah pasti. Dan orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang punya mental sangat kuat ya. Kenapa mental sangat kuat? Karena apapun yang terjadi, dia mau sakit, dia ibaratnya banyak pikiran, dia banyak beban, dia akan tetap pergi ke kantor ya. Nah, employee ini bagus banget karena tidak ada kuadran E, S, B, dan I yang jelek ya. Semuanya bagus karena menghasilkan uang ya. Nah, employee ini adalah seseorang yang meniti karir mulai dari staff sampai dia jabatan paling tinggi. Tapi sayangnya begitu masa pensiun, jabatannya ditinggal untuk penerusnya yang dia didik ya, atau anak buahnya ya. Atau misalnya orang yang diambil baru oleh company ya, tapi itu tidak diwarisin ke anaknya ya. Jadi anaknya harus merintis lagi dari mulai staff, supervisor, asisten manajer dan lain-lain ya. Nah, yang kedua adalah biasanya orang mengumpulkan uang untuk menjadi self employee. Jadi dia punya usaha sendiri ibaratnya kayak gitu ya. Nah, self employee ini biasanya dilakukan pada waktu di awal-awal biasanya ya. Nah, jadi dia adalah sistemnya. Nah, kalau employee adalah saya bekerja pada suatu sistem gitu kan. Nah, jadi orang bilang gini, aduh enak banget ya kamu punya usaha. Tapi jangan salah, orang-orang yang di self employee adalah orang-orang yang bekerjanya tidak ada waktunya, istilahnya kayak gitu ya. Begitu dia mulai melek atau begitu dia sampai larut malam, dia tetap harus bekerja. Ya, jadi banyak orang yang tidak tahan akhirnya begitu ngalamin usahanya bangkrut, jatuh bangun, dia akan balik lagi ke employee. Biasanya kayak gitu ya. Nah, dia Robert Kiyosaki bilang, E dan S ini bagus tapi rawan. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan sendiri untuk cari uang. Contoh, seorang employee misalnya company-nya besar, multinasional ya. Nah, tapi pada saat si karyawannya sakit, tetap aja ya, dia tetap harus udah ada pilihan ya. Dia
pertama adalah ada kemungkinan gajinya dipotong pada saat jangka waktunya lama, ya. Nah, kedua, atau dia mengundurkan diri. Nah, pada saat meninggal, income-nya nol lagi. Atau misalnya dianya sehat, company-nya sehat, tapi sudah saatnya dia pensiun, income-nya juga akan kembali menjadi nol, ya. Atau misalnya dianya sehat, company-nya nggak sehat, income-nya juga kembali menjadi nol, kayak gitu ya. Nah, kita lihat ya di masa-masa pandemi kayak gini banyak banget perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya, ya. Bahkan banyak perusahaan juga yang memotong gaji karyawannya bisa sampai 50%, ya. Nah, kita lihat lagi kalau self employed, karena saya sistemnya ini lebih rawan lagi sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat saya sistemnya, ya, itu biasanya adalah saya tidak bisa digantikan. Semakin saya kaya, semakin waktu saya nggak ada, gitu loh, ya. Contoh simpel misalnya, ya. Kalau kita misalnya contoh jadi artis, pada saat si artisnya sakit, nggak mungkin diwakili sama asisten artisnya atau sama penyanyinya atau sama suaminya, ya. Atau misalnya contoh lagi nih dokter gigi. Dokter gigi kena Parkinson, ya, itu karirnya juga akan berakhir gitu loh, ya. Nah, sama seperti karyawan juga sama kayak gitu kan, makanya dibilang active income, bekerja dapat uang, nggak bekerja nggak dapat uang. Nah, sedangkan 95% di orang yang ada posisi E dan S itu merebutkan, ya, itu 5% kekayaan seluruh dunia, ya. Nah, sedangkan kalau business owner adalah orang yang berakhir dengan passive income. Jadi Robert Kiyosaki punya prinsip begini, dia bilang carilah bisnis yang ujungnya passive income. Mau bisnis apapun, dia bilang cari yang ujungnya passive income. Nah, ini ada di business owner dan investor. Business owner ini adalah orang yang punya konvensional bisnis, dibagi menjadi 3, ya. Konvensional bisnis, franchise, dan network marketing. Nah, konvensional bisnis itu seperti apa? Yang punya Teh Botol Sostro, yang punya Aqua, yang punya Coca-Cola, yang punya Indofood. Ada pemiliknya, tidak ada pemiliknya, company akan jalan. Tapi kalau self employee, contoh misalnya dia punya toko, mungkin dia jalan-jalan ke Bali bisa seminggu nih, jalan-jalan 2 minggu bisa nggak bisa, jalan-jalan sebulan bisa nggak bisa, tapi pelanggannya akan kabur ke orang lain, kayak gitu ya. Jalan-jalan 2 tahun bisa bangkrut istilahnya kayak gitu ya, bisa anak buahnya jadi pemilik ya begitu dia pulang gitu kan. Nah, tapi kalau business owner ini ada orang dan sistem yang bekerja untuk dia, jadi company-nya ada dia nggak ada dia, udah ada orang dan sistem yang akan bergerak gitu dengan sendirinya, ya. Nah, franchise juga sama. Banyak orang tidak punya uang seseorang yang seperti orang punya konvensional bisnis, makanya orang beli ke tahap yang lebih turun, franchise. Tapi franchise-nya di sini bukan yang cendol, bukannya kebab, ya, tapi kayak McDonald's, Starbucks, Kentucky gitu kan. Nah, di situ dia beli sistem istilahnya, ya. Nah, sama, dia nggak perlu belajar masak, ya, dia nggak harus jadi ahli masak, dia harus cuma tahu sedikit gitu, ya. Nah, tapi sistemnya sudah ada. Tapi orang yang punya franchise pun ini kan modalnya juga puluhan miliar kan, maka yang join ke franchise ini juga nggak banyak banget gitu loh, ya. Nah, yang ketiga adalah network marketing. Wah, ternyata MLM masuk network marketing nih, iya. Ya, tapi kenapa banyak orang yang gagal di network marketing? Karena mereka menjalankannya seperti mindset di E dan di S. Di E itu apa? Di E itu adalah mereka harus dituntun, terus dituntun, nggak ada inisiatif. Ya, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Sedangkan orang-orang yang di B adalah orang-orang yang sangat kreatif, orang-orang yang punya ide, orang-orang yang bermimpi sangat besar. Ya, nah makanya di situ banyak orang yang gagal gitu loh. Nah, kedua, kalau di network marketing, ya karena modalnya relatif lebih kecil, jadi banyak banget istilahnya dari berbagai background join di sana. Nah, ini penting banget nih, ya, dengan dijalankan dengan sistem dan orang yang benar, ya, istilahnya membangun sistem dan orang yang benar, maka akhirnya akan dapat passive income. Tapi kalau kita jago sendiri, jualan jago banget nih sendiri ini, dan itu tidak terduplikasi, maka nggak ada bedanya kita joinin MLM, jalanin MLM, sama seperti kita punya toko, ibaratnya kayak gitu, ya. Nah, nanti saya akan jelasin gimana sih menjalankan network marketing orang dan sistem jalan di bawah jaringan kita gitu, ya. Nah, yang keempat ini adalah investor. Investor ini adalah uang yang bekerja untuk kita. Ya, banyak orang dari E kumpulin uang punya kontrakan, jadi dia investor. Banyak orang dari S dia bangun properti, dia jadi I juga gitu, ya. Banyak di B juga di I.
ya kayak gitu. Nah, jadi kita bisa di 4 kuadran, kita bisa di 2 kuadran, kita bisa di 3 kuadran kayak gitu ya. Nah, contohnya investor ini adalah kita depositoin uang, tapi kalau borgensis deposito itu kan uangnya akan kemakan dengan inflasi ya. Nah, kita bangun kontrak-kontrakan itu juga sama ya, itu investor ya, atau kita bikin royalti itu juga kita masuk di kuadran I ya, dan ini adalah berakhir dengan passive income. Dan hebatnya 5% ya, 5. Jadi kuadran E dan S itu 95% di seluruh dunia ya. Nah, B dan I cuma 5% populasi dunia yang ada di B dan I, tapi dia memiliki 95% kekayaan ya. Itu luar biasa banget ya. Kita lihat dari slide berikutnya ya. Ya, jadi slide ini penting banget ya Bu Lani ya. Bagaimana kita belajar sebagai network marketing, dan ini salah satu golden rule yang diajarkan oleh pendiri FFG. Menarik sekali Bu Lani. Lalu apa lagi Bu Lani? Ini bagus banget ya, karena kita harus paham dulu nih, pada saat kita join di network marketing, kita harus paham bahwa posisi kita itu kita di B. Ya, jadi belajarlah untuk mempunyai mindset, mempunyai attitude, mempunyai leadership menjadi kuadran B. Itu yang paling penting ya. Lalu pertanyaannya nih, penting nggak sih kita punya passive income? Tadi kan kenapa nih di 2 kuadran ini kan berakhir dengan passive income gitu kan. Nah, nanti kita lihat nih ya, sepenting apa nih kita punya passive income ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Oke. Ini adalah survei ya, bukan kata saya mah cuman istilahnya cuman mengutip survei ini ya. Jadi rata-rata di atas 65 tahun, 25%-nya itu meninggal dunia. 49%-nya tergantung dengan orang lain. 12%-nya masih harus bekerja, 5%-nya hidup rata-rata, 4%-nya kaya raya, dan 1%-nya itu financial freedom dan time freedom. Ya, kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat di sini adalah gini. Masih slide yang tadi ya. Benar nggak sih ini 25% meninggal dunia? Iya, orang tua saya salah satunya, ayah saya meninggal di bawah usia 65 tahun ya. Nah, 49% tergantung dengan orang lain. Kita lihat nih orang tua dari Bro and Sis yang ada di sini ya. Nah, orang tua saya itu juga tergantung dengan anak-anaknya ya. Nah, terus 12% lagi masih bekerja. Masih saya melihat pada saat pengalaman saya pertama kali kerja, saya melihat atasan saya di atas 65 tahun ya. Dan 5 tahun hidup rata-rata. Ya, hanya 4% yang hidup kaya raya dan hanya 1% yang financial freedom dan time freedom, dan itu jumlahnya nggak banyak. Ya, makanya kenapa kita penting punya passive income. Nah, di sini saya akan setelah slide berikutnya ya, kita akan lihat slide berikutnya kenapa kita penting punya passive income nih ya. Ini adalah generasi sandwich ya. Jadi kita lagi tidak membahas generasi milenial ya, karena milenial generasinya berbeda lagi ya. Nah, tapi kita akan jadi gini. Generasi milenial untuk sebagian dari kita sudah jauh meninggalkan, benar ya. Nah, yang saya bahas di sini adalah generasi sandwich. Kenapa? Karena ada yang masih mengalami dan akan mengalami, misalnya kalau kita tidak putuskan ya. Nah, generasi sandwich ini apa? Generasi yang terhimpit oleh orang tua, ya, generasi atas orang tua dan generasi bawahnya atau anak secara finansial. Dalam kata lain, generasi ini harus menanggung kebutuhan dirinya sendiri, ya, keluarganya ya. Dia suami istri, orang tuanya dan anaknya ya. Dan di Indonesia ini itu banyak banget terjadi ya, terlebih mesti di Asia Indonesia ya. Nah, cuman yang saya bilang di sini ini pada saat kita ngalamin, kita dalam arti nggak bisa ngomongin wah orang tua saya nih yang jadi beban, bukan. Pada saat Bro and Sis ya mendapatkan hari ini menjadi generasi sandwich, nggak masalah gitu loh. Yang penting adalah putusin sampai di kita ya. Dan pada saat kita bisa menjaga orang tua kita, pada saat kita bisa merawat orang tua kita, sebenarnya itu adalah salah satu kalau menurut saya yaitu salah satu berkat ya dari Tuhan ya. Dan itu harus kita lakukan gitu loh ya. Nah, tapi kitanya yang memutuskan nih gitu loh, supaya jangan turun nanti ke anak kita. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, pernah nggak sih denger nih ya bahwa sebenarnya gini, orang tua kita itu bukan dana darurat ya. Kan kita nih kadang-kadang di generasi sandwich, dia kan harus menanggung orang tuanya dan harus menanggung anak-anaknya ya. Nah, tapi ini harus diperhatikan bahwa orang tua itu adalah bukan dana darurat dan anak bukan dana pensiun. Ya. Jadi
kadang-kadang gini loh, mereka mendidik anaknya karena dia pikir nanti anaknya akan merawat dia gitu kan. Nah itu juga kita harus pikirkan juga bahwa anak kita juga nanti ke depannya dia akan mempunyai keluarga sendiri gitu. Dia punya tanggung jawab lagi dengan keluarganya ya. Dan orang tua kita adalah bukan dana darurat, istilah bukannya beban kita gitu loh. Nah ini yang mesti diperhatikan ya. Makanya kenapa ini penting banget hari ini kita bahas gitu loh. Kita lihat lagi ya slide berikutnya ya. Nah, faktor yang membelakangi ya generasi sandwich ini apa sih? Salah satu faktor yang melatar belakangi adalah orang tua yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik di masa tuanya ya. Nah, ini sehingga berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya. Jadi turun-menurun. Ya, jadi bukannya gini loh, bukannya kemiskinannya kehidupannya yang diturunkan, tapi kebudayaan itunya sebenarnya diturunin. Sama seperti orang sakit, penyakit itu bukan genetik turunannya sebenarnya, nanti budaya hidupnya diturunkan. Nah itu juga sama dengan generasi sandwich ini ya. Nah istilah ini dicetuskan oleh Doretti ya, dan ini menurut studi 47% orang dewasa berusia 40 sampai dengan 50 tahun terjebak ya di generasi ini, dan 2 dari 5 pria serta 40% wanita yang berada dalam generasi sandwich dan mereka sangat stres, apalagi kebutuhan hidup sangat tinggi. Apalagi sekarang nih kalau kita lihat, bayangin nggak kalau misalnya ya income-nya hari ini dipotong 20%, 30%, 50%, sedangkan ada orang tua dan ada anaknya yang sekolah. Oh itu luar biasa banget, bener nggak? Ya kita lihat ya. Jadi benar-benar jadilah generasi sandwich yang terakhir, jadi putusin mata rantainya cukup di kita. Kenapa? Jadi kita benar-benar penting banget rencanain masa depan kita, penting banget kita punya passive income, jadi walaupun nanti sampai kita sudah jadi usia lanjut, tapi income itu tetap mengalir, dan income itu bisa memberkati orang banyak, kayak gitu ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Jadi kalau passive income itu dibilangnya apa? Ketika kamu tidur, ini istilah ini bagus banget dari senior saya ya, Ibu Filan ya, nanti Bro Ensis, kapan waktu saya akan undang Bu Filan juga masuk ke follow through ini juga ya. Nah Bu Filan bilang gini, kamu tahu nggak Lan? Dia bilang gitu ya, passive income itu adalah pada saat kamu tidur, uang itu masuk ke kantong kamu, dia bilang kayak gitu. Wah saya bilang enak banget ya, lagi tidur uang masuk ke kantong. Nah tapi kan harus ada sesuatu yang dibuat itu terjadi gitu kan ya. Nah sama di Warren Buffett juga bilang kalau kamu nggak bisa mendapatkan cara seperti itu, dia bilang kamu akan sampai mati pun kamu akan bekerja terus, dia bilang kayak gitu loh ya. Jadi itu kenapa passive income itu penting, dan passive income tadi kalau Bro Ensis lihat ada di kuadran B dan di kuadran I ya kalau tadi lihat ya. Nah sekarang kita lihat nih, kenapa sih kita memilih bisnis network marketing? Itu yang paling penting ya, karena saya nggak membahas konvensional bisnis, saya tidak di konvensional bisnis, saya tidak membahas franchise karena saya tidak di franchise. Saya tidak membahas karyawan karena saya sudah pensiun ya, saya sudah mempensiunkan diri, dan kita hanya bahas MLM ya, network marketing. Nah kita lihat slide berikutnya ya. Ya, nah di sini lihat ya, Bill Gates ya, Bill itu orang kaya ya udah pastilah Bro Ensis kenal ya, bukannya kenal tahu ya, kalau kenal ketemu di jalan say hello, bener nggak ya? Nah, dia bilang gini, jika saya diberi kesempatan untuk memulai bisnis dari awal, saya akan memilih network marketing. Ya, Donald Trump juga sama ya, yang hari ini digantikan posisinya ya, tapi belum terima ya, nggak apa-apa ya, itu urusan dia ya, urusan kita ya. Tapi dia punya statement juga bagus banget. Jika saya kehilangan segalanya dan saya harus kembali lagi memulai, saya akan bergabung dengan perusahaan network marketing dan perusahaan network marketing yang besar, dan segera, dia bilang segera ya. Jadi itu beda mindset banget karena nggak bisa dipungkirin si Donald Trump ini juga pengusaha ya, dan segera mulai bekerja, dia bilang kayak gitu kan. Nah Jim Rohn juga sama, network marketing adalah gelombang besar dari masa depan, ini mengambil alih bisnis waralaba yang sekarang membutuhkan terlalu banyak modal untuk orang rata-rata ya. Dan kita lihat slide berikutnya. Robert Kiyosaki juga apalagi ya, karena dia membahas banyak banget tentang network marketing. Robert Kiyosaki ini adalah pengusaha yang tidak melakukan network marketing, tapi ya dia akhirnya mempelajari, suatu hari ada temennya ngajakin dia network marketing, temennya ini juga pengusaha banget, dan dia bingung kenapa nih pengusaha temennya mau jalanin network marketing. Nah tapi itu bagus banget, jadi temennya itu dia bilang pada saat saya jadi investor, dia bilang hanya orang-orang yang punya duit aja yang bisa kerja sama dengan saya gitu loh. Tapi pada saat saya menjalankan network marketing, saya membantu orang-orang yang tidak punya uang untuk mendapatkan uang, dan akhirnya bisa kita sama-sama kerjasama di investasinya kayak gitu ya.
Nah, terus Stephen Covey juga sama ya. Ini bukunya bagus banget, Seven Habits ya. Dia juga rekomendasi untuk bisnis network marketing ya. Kita lihat slide berikutnya. Pokoknya banyak banget ya orang-orang yang orang sukses dan orang pinter ya yang merekomendasi bisnis network marketing. Bahkan si ini ya, kita lihat nih Warren Buffett ya, dia bilang nah, dia ini adalah salah satu yang mempunyai bisnis network marketing. Jadi dia punya perusahaan network marketing malahan. Ya, itu luar biasa banget. Anthony Robbins juga sama dan Brian Tracy juga sama rekomendasi tentang perusahaan network marketing ya. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya ya. Lalu kan ada yang bilang nih, kan kalau produk MLM tuh mahalan gitu kan. Nah, kalau kan kenapa sih nggak dijual di apotik, nggak dijual di supermarket kalau memang produknya bagus? Nah, mungkin Bro Ensis akan menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah, tapi di sini bisa kita lihat ya, kalau konvensional bisnis versus network marketing ya. Nah, kalau dari pabrik, dia kan ke distributor tunggal, baru ke distributor, baru ke agent, retailer, baru ke end user gitu kan ya. Nah, di situ kan ada persentase marginnya. Jadi setiap kali mereka ada turun dari ke bawah, turun dari ke bawah, sampai ke kita, itu sebenarnya ada margin keuntungan masing-masingnya ya. Nah, yang kedua ada biaya iklannya. Itu yang membuat pada saat kita pakai sabun Lux, kita pakai shampoo Sunsilk misalnya gitu, atau sampo Pantene lah misalnya gitu kan, atau kita misalnya pakai produk yang apa, sebenarnya dari margin keuntungannya dan iklan itu kita yang bayar sebenarnya kayak gitu loh ya. Nah, dan kedua, produk-produk yang di pasaran adalah bukan produk-produk yang ekstrak. Itu yang mesti Bro Ensis tahu ya. Nah, kalau kita nggak ada marginnya, dan kedua kita nggak ada biaya iklannya. Jadi dari pabrik langsung ke kita. Tapi kualitas produknya beda gitu loh. Yang kalau di konvensional kebanyakan kan produknya produk biasa. Kalau kita biasanya produk premium. Ya, produk yang kalau kita ngomong Alpha Meta aja itu kan ekstrak dari Alpha PSP. Kayak gitu ya. Nah, jadi margin keuntungannya dan iklannya sebenarnya dikasihnya ke kita nih. Hari ini yang lagi mengiklankan produk-produknya kayak gitu ya. Nah, kalau Bro Ensis tanya misalnya contoh lah Agnes Monica pakai sampo apa, misalnya pakai sampo X. Kalau Bro Ensis ke kamar mandinya belum tentu dia pakai sampo itu sebenarnya gitu loh. Itu kan hanya iklan doang kan. Tapi kalau Bro Ensis di sini, Bro Ensis cerita tentang Alpha Meta, tentang Alpha Spin, adalah saya pemakainya dan saya cerita gitu loh. Dan itu sebenarnya lebih terpercaya kalau menurut saya ya. Nah, tapi tetap pada saat kita promosi kita jangan overclaim. Ya, ngomong apa adanya jauh lebih baik. Ya, jadi ini sebenarnya membedakan adalah ini. Ya, jadi dibanding company MLM membayar istilahnya Luna Maya lah, membayar artis-artis, dia kasih itu ke kita gitu. Dan saya bersyukur, kenapa? Karena kalau Biswood company kita jadi konvensional bisnis, dia tidak akan mengundang Bro Ensis. Soalnya dia nggak kenal sama kita, pasti dia kenalnya artis, bener nggak? Kayak gitu ya. Jadi hari ini kita bersyukur company ini menjadi network marketing ya. Jadi Bro Ensis bisa mendapatkan dan saya bisa mendapatkan bonus dari company ini gitu ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Kenapa sih MLM lagi? Nah, pertama adalah kita nggak butuh karyawan. Konvensional harus ada karyawan ya, minimal 1-2 juga ada karyawan kok kita punya toko, bener ya. Nah, kedua waktu ya. Konvensional sangat terikat. Networking fleksibel, hari ini juga fleksibel gitu loh ya. Nah, kalau apalagi kalau contoh nih kita punya toko di Gang Buntu gitu kan. Nah, yang beli di toko kita kan hanya orang-orang yang di Jalan Gang Buntu aja gitu loh ya. Nah, modalnya, kita lihat modal ya. Kita melihat modalnya konvensional semakin besar omsetnya, dia harus punya modal semakin besar. Sedangkan untuk marketing relatif lebih kecil. Skill atau pengalaman itu juga sama ya. Jadi kalau misalnya kita mau buka usaha tapi kita nggak punya skill, wah itu Bro Ensis sama juga lagi menabur uang. Ya, menabur uang aja tapi belum tentu panen. Kenapa? Karena bisa ditipuin orang gitu loh. Nah, tapi kalau kayak kita nggak butuh skill atau pengalaman. Kenapa? Yang penting Bro Ensis punya mindset untuk mau belajar. Ya. Nah, terus penghasilan nih tergantung skala bisnisnya. Contoh tukang bakso. Kalau dia misalnya dia konvensional ya, misalnya pabrik lah aja, bukan tukang bakso ya, pabrik misalnya. Kapasitas mesinnya menghasilkan jumlah produksi segini, udah tuh kayak gitu, dia tinggal untungnya aja ditambahin gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kayak kita gitu kan, kita tergantung impiannya dari Bro Ensis. Kalau impiannya kecil, ya income-nya kecil. Kalau by harganya kecil, ya income-nya kecil kayak gitu ya.
Nah, kalau kita ngomong pengeluaran, ya, wah itu gede banget. Lagi saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional, itu bayar listriknya aja ratusan juta. Ya, nah kalau kita kan relatif lebih kecil. Contoh langganan Zoom setiap bulannya, itu kan salah satu pengeluaran ya. Nah, contoh lah biaya telepon, misalnya apalagi zaman sekarang telepon udah lebih murah ya. Nah, itu adalah pengeluaran yang saya anggarkan untuk bisnisnya. Jadi saya punya anggaran sendiri untuk bisnis, ya. Nah, teritori terbatas, ya kalau konvensional ya. Contoh lah kalau Bro and Sis jadi distributor tunggal, misalnya produk Aqua misalnya di Jawa, di Tangerang itu ada batasannya tuh, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Tangerang mana, dan itu nggak boleh lewat. Kalau enggak, kalau misalnya Bro and Sis mau dari Tangerang Selatan ke Tangerang Kota, itu mesti deposit lagi, gitu loh, modalnya beda lagi. Nah, sedangkan kalau di kita global, mulut lewat mulut, wah itu kecepatannya luar biasa. Iklan, nah ini kita lagi iklan nih kalau kita lagi PW gitu kan, lagi produk workshop ya. Nah, terus passive income tergantung ya. Kalau di konvensional ya. Nah, kalau di network marketing pasti ya. Tapi ini kalau Bro and Sis jalankan dengan benar ya, kembali lagi dengan benar ya. Nah, terus kantor atau tempat butuh ya kalau konvensional ya. Kalau kita enggak ya. Nah, terus resiko pasti ada, bangkrut lah, rugi lah, stres lah. Nah, kalau kita resikonya cuma satu, penolakan gitu loh ya. Penolakan itu kan bukan dalam arti dia nggak beli selamanya, nggak join selamanya, cuma masalah waktu gitu loh. Masalah waktu dia join nama Bro and Sis atau Bro and Sis yang give up on the way gitu kan. Sebenarnya cuma masalah itu doang kan. Ya resiko cuma penolakan doang. Bilioner US dollar tergantung skala bisnisnya ya. Tapi kalau di networking itu udah pasti ada. Jadi saya aja ada tukang di sini, saya ada tukang langganan sayur itu dari zaman saya baru lulus SMA sampai dengan hari ini. Masih bawa gerobak yang sama, masih macam bukan gerobak sih, dulu masih dibawa-bawa gitu ya, kalau udah pakai gerobak gitu ya. Artinya kan benar-benar skala bisnis ini menentukan banget gitu kan. Nah, terus kalau financial freedom dan time freedom tergantung ya, tadi saya bilang ya, kapasitas mesinnya, kapasitas usahanya, daerah terbatas. Nah, tapi kalau kita sudah ada contoh-contohnya kayak gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kalau yang penting gini, kenapa saya sharing tentang ini? Sebenarnya untuk kita memahami dulu secara mindset bisnis ini kita jalanin, kalau benar-benar kita jalanin sebenarnya cepet banget gitu loh ya. Nah, kita lihat lagi ya slide berikutnya ya. Lalu kenapa sih kita gandeng Bisword nih? Ya itu penting banget ya. Nah kita lihat ya. Karena lihat ya di sini satu korporasi skala global yang bergerak di salah satu industri yang paling berkembang. Ya kita lihat slide berikutnya. Lalu nih partner ideal, karena kalau Bro and Sis lihat ini adalah dua partner bisnis ideal, dia mempunyai 12 kriteria menjadi bisnis yang sangat ideal ya. Nah, di sini kita digital atau e-commerce ya. Kalau zaman sekarang Bro and Sis masih bertahan di offline, wah itu udah benar-benar siap untuk mati ibaratnya kayak gitu ya. Nah, dan kita kan kerjasama dengan Bisword dan dengan FFG. Jadi zaman hari ini kalau kita juga mau bermain sendiri itu juga berat. Ya, kalau Bro and Sis tahu Bluebird aja dia harus kerjasama dengan Gojek. Kalau dia nggak kerjasama, dia juga akan terlibas gitu loh. Padahal kita tahu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, Bluebird itu merajai taksi di Indonesia ya, marketnya juga kita global, investasi kecil, resiko kecil dan lain-lain ya. Dan yang paling utama adalah kita punya support system ya. Kenapa McDonald menjadi franchise terbesar di dunia? Karena dia punya support system gitu loh ya. Kenapa Gojek menjadi sangat besar dan cepat? Karena dia punya sistem, itu yang paling penting ya. Nah kita lihat lagi. Industri kesehatan penting banget, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang orang cuci tangan juga tidak terhingga, setiap hari bisa cuci tangan berkali-kali karena mereka mulai sangat sadar tentang kesehatan. Ya, nah sama dengan hari ini kita pertumbuhan ini tahun 2018, kalau kita 2020 itu bisa berbicara hal yang berbeda lagi ya. Pertumbuhannya 3,1% secara global ya, kita luar biasa banget. Nah kita lihat slide berikutnya, produk-produknya ya. Nah, Bro and Sis kurang lebih udah punya lah masing-masing ya, ada Alpha Meta, Vitomac, Kasur, Angel Secret, Eseno, ya ini adalah salah satu produk-produknya kita ya. Nah ini luar biasa banget, harus pakai secara rutin, harus pakai secara benar-benar istilahnya
maksimal banget ya pemakaiannya, dan ini akan sangat bermanfaat. Nah, kita ada produk yang satu lagi nih, yang hari ini produknya belum kita promoin karena ini produk travel ya. Nah, tapi kalau Bu Ensis tahu 2021 setelah COVID berakhir, itu travel akan sangat booming, meledak langsung. Hari ini aja orang udah nggak tahan mau ke Bali, bener nggak? Mau kemana-mana, mau ke Sumba, udah nggak tahan deh pengen jalan-jalan, udah nggak betah di rumah gitu kan. Nah, terus kita lihat lagi ya, slide berikutnya, marketing plan-nya ya. Nah, ini adalah show me the money gitu kan. Kalau produknya bagus, bisnisnya bagus, nggak ada uangnya, Bu Ensis mau jalanin nggak? Kerja bakti, bener nggak ya? Nah, ini kita lihat ya potensinya ya. Potensi pasif income-nya adalah 500 US dollar sampai dengan 800 ribu US dollar per bulan atau unlimited. Dalam bentuk passive income. Passive income 500 US dollar itu sama pada saat Bu Ensis punya rumah itu seharga kurang lebih seharga 2M yang Bu Ensis kontrakan setiap bulannya. 5 juta ya, kayak gitu ya. Nah, ini pun di daerah yang mahal, bener nggak? Ya, kalau misalnya masih Tangerang pojok, nggak mungkin lah dapat 500 US dollar per bulan. Ya, kalau cuma satu rumah doang. Ya, nanti jadi benar-benar ini passive income loh, bukannya active income. Kalau dibilang ih kecil banget. Kecilnya kalau active income, mungkin wah sama nih dengan gaji saya, misalnya kayak gitu. Atau di bawah gaji saya jauh itu mah gitu kan. Tapi ini dalam bentuk passive income. Ya, jadi kalau 500 US dollar aja sama seperti Bro Ensis punya deposito kurang lebih 2M atau 2,5M lah kurang lebih. Ya, kayak gitu. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini adalah bonus-bonus yang Bro Ensis bisa capai. Retail, drive bonus, group bonus, tim bonus, unilevel bonus, dan lain-lain ya. 9 bonus yang Bro Ensis sudah dapetin. Lalu gimana nih supaya saya bisa mencapai bonus ini semua? Itu kan yang paling penting. Kalau saya retail doang, wah capek banget gitu loh. Ya, kecuali Bro Ensis bisa retail seluruh Indonesia pakai produk retailnya Bro Ensis, itu berbeda lagi. Tapi kalau Bro Ensis sendiri main retailan, itu susah banget untuk jadi orang kaya, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya, how to start-nya ya. Nah, gimana nih cara saya memulai supaya saya jangan ketabrak tembok dulu, kejeduk dulu, benjol-benjol, berdarah-darah, baru datang ke upline-nya. Ajarin saya dong, padahal upline-nya dia kemarin-main udah mau ngajarin tapi nggak mau didengerin. Karena saya sudah pengalaman di MLM 20 tahun, saya nih rajanya MLM, kayak gitu ya. Jadi kalau Bro Ensis punya pengalaman di MLM yang lama, tanggalkan dulu. Bro Ensis punya pengalaman di marketing, tanggalkan dulu. Jadi belajarlah dengan mentor-mentor Bro Ensis yang sudah melalui jatuh bangunnya, gitu ya. Nah, terus kita lihat slide berikutnya ya. Paling penting ini, what is your dream? Ya, what is your dream? Ya, jadi gini, gimana sih caranya? Gimana sih cara ngundangnya? Gimana ini akan dijelaskan ya sebenarnya ya. Tapi paling utama adalah bukan how-nya sebenarnya, tapi why-nya itu paling penting. Kenapa sih harus sukses? Kenapa sih saya mau sukses? Kenapa sih saya harus berhasil? Kenapa sih saya mau ini? Itu harus why-nya yang Bro Ensis punya gitu loh. Kalau saya pada saat saya memulai bisnis networking, why-nya saya sangat jelas. Saya mau berhenti kerja pada saat itu gitu ya. Nah, nanti kan why-nya beda-beda nih, nggak harus sama ya. Gitu ya, nggak harus sama. Tapi pada saat why-nya jelas, apapun Bro Ensis akan kreativitas akan muncul. Tapi kalau why-nya nggak jelas, Bro Ensis gimana nih caranya, bahwa diunjukin 2000 cara untuk mengundang tanpa penolakan langsung diterima, belum tentu juga Bro Ensis lakukan pada saat why-nya ini nggak jelas. Tapi saya garis bawahin lagi ya, kalau why-nya belum dapat, Bro Ensis juga jangan nyari alasan belum dapat why, kayak gitu ya, istilahnya kayak gitu ya. Jadi segala semacam sesuatu dicari alasan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau udah benar-benar yang tadi saya bilang, tadi yang Pak Yus bilang, ya kalau gitu penting banget nih kita mempunyai mindset kalau kita tahu kita di kuadran B. Ya, sama kuadran B adalah orang yang tidak selalu mempertanyakan terus gitu loh. Ya, kuadran B itu adalah memang orang yang memang mau maju istilahnya gitu loh, mencari kreativitasnya, mencari jalannya. Ya, dan itu paling penting. Nah, kita lihat ya slide berikutnya. Inilah contoh-contoh aja ya, sebenarnya contoh doang ya. Jadi ini yang saya ambil dari sekilas dari CD-nya Pak Onggi Hianata. Nanti Bro Ensis bisa dengar CD Pak Onggi itu bagus banget. Atau YouTube-nya Pak Onggi, wah itu bagus banget. Karena setiap hari saya ulang-ulang terus tuh. Ya. Jadi contoh nih misalnya, prioritas 1, bebas utang. Guntingin kartu kredit, jangan nambah kartu kredit. Kalau memang Bro Ensis tidak bisa, istilahnya tidak bisa menahan diri untuk menggesek, gitu, kayak gitu ya.
Nah, ini harus benar-benar harus diambil sikap, guntingin ya. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena hutang itu mempunyai energi yang sangat tidak bagus ya. Apalagi kalau misalnya Bro Ensis sampai diteleponin orang, ya ditagih-tagih, dikejar-kejar, dan itu energinya nggak bagus banget. Dan ini benar-benar bisa mengganggu kinerja Bro Ensis, istilahnya kayak gitu ya. Nah, jadi prioritas utama adalah bukan punya rumah impian dulu, kalau memang ada tanggungan hutangnya. Tapi prioritas utama adalah bebaskan diri Bro Ensis dari hegi utang. Ya, yang pernah dilakukan adalah list semua hutangnya, semua list dari yang paling kecil sampai yang paling besar di list down. Tapi bukan diliatin siang dan malam, karena kalau diliatin Bro Ensis juga bisa malah tambah sakit gitu loh ya. Jadi di list itu tujuannya apa? Karena Bro Ensis harus lunasin. Karena itu masalah integritas gitu loh ya. Nah, masalah itu yang kalau misalnya contoh nih, oke di list semuanya, kartu kreditnya digunting, udah mau makan nggak makan jangan tambah utang, nggak usah beli baju, nggak usah beli istilahnya yang aneh-aneh, nggak usah jajan dulu, tapi itu dulu prioritasnya ya. Nggak usah nonton, nggak usah yang mikirin apa, pokoknya fokus hanya bayar utang. Kenapa di list down? Jadi Bro Ensis bisa bebasin dari yang kecil dulu, centang, kedua centang, ketiga centang. Jadi bukan yang fokus yang utang puluhan juta, ratusan juta dulu nih, tapi yang kecil-kecil dulu. Nah, ini bagusnya pada saat Bro Ensis mulai centang, wah kebutuhan ada, terus diteleponin orang, nggak masalah, fokus aja cari duit, centang yang kecil, centang yang kedua, centang yang ketiga. Percaya nggak, energi itu akan meng-attract, ya meng-attract. Jadi dia akan meng-attract hal-hal bagus akan terjadi ke dalam kehidupan Bro Ensis. Percaya nggak percaya, pada saat fokusnya ke situ itu akan lunas. Nah, tapi bukan dalam arti dicentang tapi nggak melakukan apa-apa, tetap harus ada bayar harganya, itu yang paling penting ya. Jadi hentikan belanja, hentikan nggak usah makan mewah, istilahnya kalau bisa makan sehari sekali nggak apa-apa deh, yang penting utang lunas dulu. Karena itu masalah pintu berkat. Kalau ini tidak dilunasin, pintu berkatnya akan ketutup terus. Ya, kalau saya nih misalnya contoh ya, ini saya akan bahas ini lebih banyak karena bukan karena Bro Ensis ada di sana ya, karena ini adalah penyakit banyak orang gitu loh ya. Mungkin Bro Ensis nggak ngalamin, tapi suatu ketika mungkin teman Bro Ensis atau jaringan Bro Ensis ada mengalami, dan Bro Ensis bisa kasih solusinya gitu kan. Nah, jadi gini, apakah pada saat saya berhutang saya harus beramal dulu nih? Itu kan, kalau beramal kan buka pintu berkat, jangan salah. Lunasin utang dulu, baru Bro Ensis beramal. Melakukan hal baik bukan harus kasih orang uang, bukan. Kita bisa menolong dalam bentuk yang lain. Tapi utang itu harus lunas dulu gitu kan. Ya, jadi beresin lunas dulu karena itu uang orang ya. Nah, baru yang lain-lainnya bisa beres gitu loh. Karena itu masalah energi dan itu penting banget. Nah, kalau kita ngomong traveling ya mungkin waduh, kayak saya nih, wah saya suka banget traveling ya. Nah, saya juga mau ngeliat aurora ini bagus banget ya. Saya juga mau banyaklah melihat karya Tuhan. Ya, jadi saya nggak mau mati. Jadi lahir di sini, hidup di sini, mati di sini nggak mau. Ya, saya mau melihat banyak karya Tuhan di dunia lain. Renovasi rumah nih, misalnya udah bocor, nggak masalah. Rumah pertama biasanya bukan rumah impian. Rumah berikutnya baru rumah impian, biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau hari ini masih ngontrak, jangan berpikir rumah yang mewah ada kolam renang dulu. Itu mah nanti nggak apa-apa, itu sebagai dreamnya. Tapi fokus udah kebeli dulu yang ada dulu aja gitu. Yang penting ada tempat di mana Bro Ensis bisa berlindung gitu kan. Komputer baru, tulis aja kalau saya gitu ya. Jadi saya punya pengalaman adalah mau apa saya tulis dulu di agenda. Mau ini tulis, mau ini tulis, mau ini tulis, mau ini tulis, mau ini tulis gitu loh ya. Rumah baru, nah mobil baru. Nah, untuk yang muslim mau mengumrohkan orang tua nih, aku menaik hajikan orang tua nih misalnya gitu kan. Atau aduh saya punya kerinduan nih naik haji satu keluarga. Atau misalnya ada nih pembantu rumah tangga nih misalnya sudah kerja 20-30 tahun sama saya nih, saya mau mengumrohkan atau naik hajiin, wah itu mulia banget, bener nggak? Iya kan? Ya. Tapi kalau Bro Ensis masih punya utang, jangan umrohkan pembantu dulu ya, mendingan bayar utang dulu gitu kan. Ada mobil baru, berhenti kerja. Nah, ada tahap yang lebih tinggi lagi adalah panti asuhan, panti jompo, atau mempunyai yayasan. Ya itu bagus banget ya. Jadi istilahnya setelah kita meninggal, nama kita tuh yang tertinggal tuh yang diingat orang tuh apa gitu kan ya, kayak gitu. Jadi meninggalkan warisan apa sih gitu kan ya. Nah, kita lihat berikutnya ya. Nah, cara-cara mencapai impian sekilas saja ya, nanti Bro Ensis bisa dengar CD-nya Pak Onggi.
dan bisa dengar juga, bisa lihat juga YouTube-nya Pak Onggi itu bagus banget ya. Divisualisasikan. Sama pada saat dulu saya mau naik jadi mentor, kalau Bro Ensis tahu, itu setiap saya ngeliat pintu ada bacaan mentor, kamar mandi ada mentor, kulkas ada mentor, segala macam. Karena pada saat itu saya menginginkan ya. Pada saat saya mau naik EM juga begitu, saya mau naik jadi SM juga kayak gitu. Pada saat saya mau naik jadi GM juga sama. Ya sekarang juga sama nih. Ya saya tempat olahraga tuh depannya tuh impian saya tuh. Jadi saya ngeliatin kayak gitu kan. Ya, jadi visualisasikan sebelum mau tidur itu bagus banget karena akan masuk ke subconscious mind. Ya, di dreamboard ya, tempel di papan di dekat kamar. Jadi setiap kali mau tidur bisa pandangin, mau bangun tidur juga sama gitu kan. Nah, itu harus percaya ya, itu harus percaya. Jadi jangan tempel tapi nggak percaya gitu kan. Nah, terus ini menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Nah, kebutuhan itu contohnya, Pak, contoh gini nih. Aduh, kayaknya nggak punya rumah nih, mau benar-benar punya rumah lah gitu kan. Nah, itu butuh. Jadi, tapi bukannya rumah mewah, ada kolam renang, itu kan keinginan namanya. Tapi yang butuh dulu nih, itu akan lebih cepat biasanya. Nah, sifatnya mendesak. Saya nggak bisa nih, kenapa? Saya mau naikin haji orang tua saya nih. Kenapa? Karena usianya nggak mungkin. Jadi gini, usia orang tua Bro Ensis nggak mungkin ngikutin cara kerja Bro Ensis gitu loh. Kerjanya malas-malasan, orang tua usianya nambah kan nggak kayak gitu, bener nggak? Ya, jadi yang sifatnya mendesak, oke, saya mesti mumpung orang tua saya masih sehat, mumpung suami saya masih sehat dan anak-anak satu keluarga misalnya kayak gitu ya, atau udah nggak bisa lagi nih anak-anak saya harus ke sekolah mendapatkan pendidikan yang terbaik misalnya, itu sifatnya mendesak. Nah, masukkan emosi di dalamnya, jadi kalau ngebayangin aja bisa sampai nangis gitu kan ya. Nah, bukan emosi marah ya, itu emosi itu artinya ada gregetnya gitu loh ya, bening di saya pokoknya apapun harus terjadi itu, dan alasan yang kuat untuk mencapainya. Bisa datang ke showroom gitu loh, unit show atau dan lain-lain, dan kita punya feeling seolah-olah bisa mendapatkan. Kalau saya gini Bro Ensis, salah satunya ya, saya tuh selalu saya tulis setiap pagi, sebelum saya baca Alkitab ya, saya tulis. Saya tuh happy banget dan saya sangat bersyukur karena saya tulis 1, 2, itu impian. Jadi saya nulisnya dalam ucapan syukur gitu loh, seolah-olah saya udah mencapainya kayak gitu ya. Urusan nggak mencapai kan urusan nanti, tapi saya berjuang untuk mencapai itu ya. Nah itu kayak gitu, nanti bisa didetilin lagi, didengerin di CD-nya Pak Onggi ya, betul bagus banget. Nah kita lihat lagi slide berikutnya. Dream itu jadi dibedakan menjadi 3, jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan ini goals ya, ini udah masuk ke goals ya. Sebenarnya goals itu jadi harus rinci dan terukur. Nanti Bro Ensis bisa dengar juga di CD Pak Onggi, itu bagus banget. Nah kita lihat lagi slide berikutnya ya. Beda goal dengan impian. Impian itu seluas-luasnya. Contoh misalnya, wah saya nanti mau punya rumah nih, misalnya 2 kali 1, misalnya tanahnya 2 hektar, rumahnya 1 gitu kan, bukan 2 kali 1 itu kuburan, ini tanahnya 2 hektar, rumahnya 1 misalnya gitu ya. Nah itu adalah impian, nggak masalah, impian itu memang harus besar ya. Jadi kalau Bro Ensis punya anak yang punya impiannya besar, jangan gini, ngimpi aja lu, jangan kayak gitu ya. Jangan ngimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit, wah itu bahaya banget tuh kata-kata kayak gitu ya. Impian itu harus besar-besarnya. Jadi kalau dibilang gini, impian itu setinggi langit, nggak mencapai langit, minimal mencapai bintang gitu kan ya. Jadi kalau impian serendah-rendahnya nggak mencapai apa-apa gitu loh. Nah, tapi kalau goals itu harus detail, realistik, tertulis, dan ada batas waktu pencapaian. Ya, itu dinamakan target. Contoh, saya mau menurunkan timbangan saya 5 kilo, itu paling gampang, terukur dalam waktu 3 bulan. Wah, itu sangat possible. Lalu saya tinggal tulis nih langkah-langkahnya apa. Dalam menurunkan timbangan tuh 5 kilo, itu apa langkah-langkahnya, saya tulis. Oh, saya harus olahraga, jaga makanan, tidak makan malam, itu kan action plan ya kan sebenarnya, tapi terukur nih 5 kilo 3 bulan. Tapi saya menurunin timbangan saya 5 kilo 2 hari, wah itu udah ngaco. Kenapa? Karena nggak terukur gitu ya. Kecuali diare, bener nggak ya, diare parah lah ya. Kalau bisa jangan ya, kita sehat semua ya. Nah setelah mencapai 1 goal, tulis goal berikutnya, kayak gitu. Oke ya, nextnya. Nah ini ada, nanti saya minta Bro Ensis benar-benar, ini kan seminggu 2 kali kita ada nih dari Pak Onggi ya. Nah ini benar-benar dengerin, ini bagus banget. Jadi ada personal goal, setting, yang part 1, part 2 itu banyak banget, itu bagus banget. Ya, dan itu dengerin aja deh, ini bagus banget. Karena Pak Onggi ini adalah orang-orang yang melewati masa-masa itu gitu loh. Masa-masa dulu miskin banget, dikejar-kejar debt collector, utang kartu kredit, benar-benar makan hanya Indomie doang 1 buat dia dan istrinya gitu loh. Hari ini salah satu pembayar pajak orang terbesar di kantor pajak, itu luar biasa ya. Dan salah satu impian saya juga itu tuh ya.
Nah, kita lihat lagi ya, langsung slide berikutnya. Ini paling penting. Banyak orang meremehkan ini sebenarnya. Dia enggak closing nih, enggak closing, misalnya gitu kan. Udah bikin daftar nama belum? Belum. Bikin daftar nama, iya. Besokannya ngomong lagi, enggak closing, mahal. Produknya udah bikin daftar nama belum? Belum. Baru 20 baru 25, baru 32. Lagi merit ngundangnya berapa? 1000. Gitu kan. Nah, itu kan pada 1000 tuh daftar nama juga kan sebenarnya kan. Nggak mungkin lah kita sebarin undangan pernikahan di jembatan, bener nggak? Iya kan? Nah, itu sebenarnya daftar nama itu penting karena network sama dengan aset kalau Bu Ensis tahu ya. Jadi tulis, jangan pada saat kita nulis daftar nama, jangan kita yang mengotak-ngotakan, terlalu sibuk, terlalu kaya, pemalu dia sih, aduh dia mah cupu banget deh, culun, misalnya kayak gitu ya. Atau aduh dia mah masih muda, terlalu muda. Aduh Bu Ingrid, saya mah tahu lah isi perutnya aja, dia nggak mungkin join MLM. Padahal nggak lama kemudian dia join di MLM, MLM orang lain gitu kan. Ya beda lah. Entar kan ada kayak gitu lagi tuh keterangan akhirnya tuh, iya kan. Jadi pada saat Bro Ensis tulis daftar nama, tulislah orang-orang yang Bro Ensis mau bantu secara kesehatan. Tulislah nama orang-orang yang Bro Ensis, wah ini kayaknya punya kapasitas nih untuk berbisnis, kayak bagus nih, kayak gitu ya. Nah jadi jangan Bro Ensis gini, aduh si Ali mah terlalu kaya, nggak mungkin lah dia mau MLM, nggak mungkin. Aduh percaya deh, saya nggak mungkin gitu kan. Budi mah pendiam, di kantor aja dia kalau istirahat nggak ada temennya tuh, diem aja, nggak mungkin lah. Kalau si Charlie, aduh Charlie mah sibuk, gila jam 6 pagi aja udah sampai kantor, jam 12 baru pulang, mana mungkin lah jalanin bisnis ini. Dedi mah masih muda. Nah ini cocok banget buat Pak Bambang nih. Kenapa? Dari pagi sampai malam, dari pagi saya kerja, sampai saya pulang kerja lagi dia main gitar di depan gang. Ini kayak cocok banget nih bisnis MLM nih. Kan kadang-kadang kita suka menentukan kayak gitu ya. Nah sebenarnya join aja, undang aja istilahnya, tulis aja gitu loh. Karena Bu Ensis nggak pernah tahu. Ya jadi tulisnya jangan dibatasin, tapi tulis adalah orang-orang yang mau Bro Ensis bantu secara kesehatan, Bro Ensis bantu secara personal, Bro Ensis bantu kayaknya, aduh dia karena sibuk ya. Biasanya orang yang sibuk adalah orang yang paling pintar manage waktu, itu undang. Orang yang sukses, undang. Kalau dia sukses di perusahaan itu, dia pasti sukses bersama Bro Ensis. Tapi kalau yang suka main gitar dari pagi sampai malam lagi, nanti dia main gitar, Bro Ensis ikut nyanyi di gang itu gitu loh ya. Jadi jangan kayak gitu ya. Jadi undangnya jangan dibatasin ya, kelompokin ya. Nah kita lihat lagi slide berikutnya ya. Nah ini salah satu contoh daftar nama yang saya punya ya, bikin teman SD, teman SMP, teman SMA. Nah tanggal kita closing, tanggal kita telepon kapan, follow up, udah follow up 2 kali kitanya kapok ya, yang ketiga kali di follow orang lain di join, kan bisa kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi follow up itu jadi 2 pilihan nih. Kalau saya dari awal saya join networking, saya cuma punya 2 pilihan, saya yang menyerah atau yang menyerah, itu aja kan kalau saya kan gitu loh. Kalau saya baru 2 kali follow up tuh saya nyerah, akhirnya follow up yang ketiga dia bisa join sama orang lain gitu loh. Kalau saya cuma punya prinsip, kamu hari ini nggak join tapi mungkin besok, tapi bukan orang yang jadi teroris ya, teleponin yang Bro Ensis, jangan juga punya, jadi istilahnya punya skillnya untuk ngajak mereka gitu loh ya. Nanti tanggal closing, oh sudah di follow up belum, udah di follow through belum, ajarin cara dia ngundang, ajarin dia cara presentasi. Istilahnya kalau presentasi lebih gampang lah karena dia bisa mencontoh pada saat Bro Ensis bantu juga gitu kan. Nah terus langsung nih set star leader, star welcome, mentor kayak gitu. Jadi begitu join jangan Bro Ensis tos, waduh komisi lumayan nih, langsung Bro Ensis tinggalin dia, kan kasihan gitu loh ya. Jadi sebenarnya partnernya kita, tugasnya kita pada saat dimulai, pada saat tim kita join kayak gitu. Duplikasikan secepatnya sehingga dia bisa menduplikasikan hal yang sama ya. Terus kita lihat slide berikutnya. Nanti mengundang bisa gampang ya, ini bisa, yang penting adalah PD. Kunci dari mengundang itu PD. Nanti ini juga bisa dipelajari di CD-nya Pak Onggi. Ya, kita lihat berikutnya ya. Mengundang Zoom meeting yang paling penting. Zoom meeting jangan di flyer seret, kumpul semua nih, semua di phone book-nya Bro Ensis sebar. Ya, jangan kayak gitu. Kalau saya digituin juga saya nggak mau baca, beneran deh. Kalau saya bisa saya hello dulu, misalnya, halo Pak Ali, apa kabar?
baik, Pak Ali, saya punya acara bagus, saya undang Pak Ali ya, saya kirimin e-flyernya ya Pak. Oh ya boleh, tentang apa? Tentang ini saya edifikasi acaranya, pembicaranya juga, terus saya kasih, nah terus saya kasih kode Zoom-nya, kayak gitu ya. Nanti begitu Zoom dibuka kan 15 menit sebelum acara Zoom-nya dibuka, saya ingetin lagi, biasa setengah jam sebelum acara saya ingetin lagi, Pak Ali hari ini jangan lupa ya, kayak gitu. Ya, terus udah dibuka Zoom-nya dan lain-lain ya kayak gitu. Nah, follow up sama ya 2 kali 24 jam. Ya. Apakah harus closing follow up 2 kali 24 jam? Enggak. Banyak orang yang saya juga follow up berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan. Tapi sebagian besar ya momentumnya adalah 2 kali 24 jam setelah Bro Ensis presentasi. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya lagi. Slide berikutnya ya. Nah, ini slide berikutnya lihat ya. Ini adalah mappingnya Bro Ensis untuk sukses nih. Pegang ini aja sebenarnya Bro Ensis masing-masing pegang ini aja nih ya. Di foto, dipajang di kamar. Ya, kita lihat slide berikutnya ya. Ini yang tadi follow up closing nggak usah difoto ya. Yang ini yang paling penting difoto. Yang membedakan prospek dan distributor. Nggak ada beda kecuali nomor ID doang. Makanya kenapa Pak Onggi pernah join CNI tidak pernah di follow up. Karena dianggapnya Pak Onggi dulu culun gitu loh. Nggak mungkin jalan. Cari ini kalau misalnya dulu di follow up, hari ini kita yel-yelnya kopi ginseng, bener nggak? Ya, tapi karena Pak Onggi nggak di follow up, dianggapnya cupu lah, pendiam lah, nggak punya temen lah, didiemin aja, terus baru diajak sekali ke pertemuan nggak mau, terus upline-nya menyerah. Hari ini Pak Onggi joinnya di Bisword, ya jadi leader kita semua ya. Nah, jadi tugas kita adalah memfollow up, memfollow through, ajarin cara ngundang, ajarin gimana dia menjadi network builder. Nah, dari situ dia mentoring program jadi mentor, gimana dia menjadi mentor yang menduplikasi mentor kembali, dan sampai step Financial Freedom Club. Ya. Nah, kita lihat berikutnya ya. Kenapa harus FFG? MLM banyak di luaran. Datang dan pergi banyak banget. Yang produknya booming banyak banget. Cuman ada satu masa. Ya, nah ini paling penting nih. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini kalau yang kuning ini adalah orang yang join, yang jadi istilahnya gini, dia malah hebat banget raja MLM. Begitu disebut raja MLM saya jadi ngeri. Kenapa? Dia sangat pengalaman di MLM. Kalau pengalaman hari ini dia sudah financial freedom dan time freedom. Tapi kalau dia bilang saya nih pengalaman di 20 MLM, sukses nggak? Enggak, hari ini lagi kerja. Artinya dia tidak mengerti MLM. Yang kuning itu adalah kayak gitu. Produk booming, join. Entah produknya turun, dia nyari MLM baru lagi. Entah produknya turun, nyari MLM baru lagi. Lama-lama orang nggak percaya sama dia. Nah, tapi kalau orang yang punya support system, dia ada learning curve. Jadi ada kurva belajar. Ya, makanya dia ke bawah dulu nih. Kurva belajar itu adalah dia gimana dia pertama kali join, terus dia mulai belajar, dia belajar mengundang, belajar. Jadi ada kurva belajarnya. Tapi kalau Bang Ensis tahu, semakin lama naik, turun. Tapi ini yang benar-benar ngikutin sistem ya. Ya, naik itu sampai satu titik, dia akan mencapai titik eksponensial. Ya, oke kita lihat lagi. Nah, di sini contoh hardware-nya itu adalah Bisword ya, software-nya adalah FFG. Jadi kita kerjasama dengan 2 company, satu company MLM-nya adalah Bisword, yang satu lagi FFG, itu support sistemnya. Ya, hardware yang nggak ada, software-nya nggak bisa jalan. Software-nya nggak ada, hardware-nya juga nggak bisa jalan. Ya, kayak gitu. Dua ini adalah saling berkaitan ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini dia FFG. Kenapa ada di sini? Ya, karena pada saat Bro Ensis di E dan di S, saya ada di E dan di S ya, karena keluarga saya kan kebanyakan kan misalnya dagang gitu ya. Jadi orang tua saya nggak mungkin ngajarin saya jadi business owner, nggak mungkin. Karena dia sendiri nggak bisa. Kalau dia bisa udah pasti dia jadi business owner, bener nggak? Ya, makanya kita butuh support system untuk mengajarkan kita pindah kuadran, bukan hanya pindah secara pendapatan, tapi pindah secara mindset, pindah secara leadership, pindah secara attitude, itu paling penting. Ya, nah kita lihat slide berikutnya ya, nanti di slide paling bawah. Oke, slide berikutnya lagi. Ya, nah ini dia. FFG ya, kenapa support system penting ya? Sebelumnya Bu. Ya. Jadi karena gini loh. Karena kita ada di E dan di S, kita tidak mempunyai mindset seperti business owner. Tolak 1 orang kapok, tolak 2 orang KO, tolak 3 orang mit gitu loh, ya. Nah, padahal kalau Bro Ensis tahu ya,
Kentucky aja dia memulai di usianya pensiun dan dia mengalami penolakan tuh luar biasa banget ya. Nah, ini perlu dibangun nih secara mindset, leadership, mental, karakter, attitude, value dan skill. Ya, nah makanya kenapa support system itu ada untuk melatih kita, mempertangguh kita dalam hal yang ini gitu loh. Ya, kita lihat lagi ya. Dan kita jadi gini loh Bro Ensis, bukan hanya kita, kan kita punya tim kita kan people kan. Nah, gimana tim kita juga sama mempunyai mindset yang kuat seperti itu gitu loh, dari berbagai macam kalangan. Nah, inilah cara kerja networking, saling tolong menolong ya. Sedangkan kalau di luar, wah kalau bisa sikut-sikutan ya, apalagi kantor ya. Nah, kita lihat juga FFG ya di sini ya. Intinya adalah dalam membangun jaringan penting banget kita punya support system FFG, dan FFG sudah 80 negara. Foundernya adalah Bapak Onggi Hianata ya, kita lihat slide berikutnya. Ya ini ya Pak Onggi Hianata ya. Nah, Pak Onggi juga ada sebagai coach di Value Your Life ya. Dan Pak Onggi juga menjadi pembicara John C. Maxwell. Kita lihat lagi saat berikutnya ya. Ini luar biasa banget ya. Satu-satunya orang Indonesia dan satu-satunya orang Asia. Dan menjadi cover majalah Networking Times dari orang yang nggak punya duit, orang yang tinggal di gang kecil, yang dapurnya bukan di dalam rumah, tapi dapurnya di luar rumah. Ya, luar biasa ya. Nah, terus kita lihat lagi, ini FFG di berbagai negara ya, ini cepat aja nggak apa-apa ya. Ini berbagai negara ya. Nah, fast track-nya yang paling penting. Gimana sih fast track itu cara cepat nih, berarti ya. Perjuangan tidak mungkin mengkhianati hasil, istilahnya kayak gitu ya. Dia selalu saling keterkaitan, paling penting. Nah, kita lihat ya slide berikutnya. Di sini kalau kita mau fast track, tadi mapping yang tadi Bro Ensis pegang dari mentor menjadi mentor aset ya. Nah, mentoring program ya ditambah dengan program 3x21 menjadi mentor 90 hari. Nah, selanjutnya gimana 90 hari berikutnya berpikir lagi menjadi eksekutif mentor ya. Lalu menjadi senior mentor agak butuh waktu ya. Grand mentor akan ada butuh waktu lagi. Grand mentor star ada butuh waktu lagi. Di Grand mentor star juga ada star 2 butuh waktu lagi sampai ke FF top. Jadi ada star 3 dan star 4 dan star 5 ya. Nah, ini penting banget nih. Jadi ini mapping ini nih untuk kita nih. Untuk kita gimana fast track-nya. Nah, kita lihatlah gimana sih karir di FFG. Ya, pertama adalah mentor. Ya, ini SM ya. Jadi mentor itu adalah sendiri. EM itu adalah mempunyai mentor di kiri dan mentor di kanan. Ya, nah kalau misalnya sebelumnya lagi deh Bu, dimundurin lagi, mundurin. Nah, oke ya. Nah, ini EM ya, mempunyai mentor di kiri dan mentor di kanan. Lalu SM gimana? SM itu Bro Ensis mempunyai eksekutif mentor dan eksekutif mentor di mana masing-masing sudah mempunyai mentor. Nah, terus kalau senior mentor gimana? Ini senior ini GM ya, mempunyai 5 ya GM ya, kita lihat GM. Grand mentor ya. Nah, mempunyai senior mentor dan senior mentor ya. Nah, kita lihat lagi kalau star 1 mentor di kiri 1, mentor di grand mentor 1, grand mentor lagi 1 kayak gitu ya. Nah, ini adalah yang kita akan kejar untuk Bro Ensis dapetin uangnya lebih kontinu setiap minggunya, tidak pernah berhenti ya. Nah, mentor program ini penting banget ya, kita lihat mentor program ya. Bosen nih, MP lagi gitu kan. Ya sebenarnya mau bosan gak bosan, ya ini memang kuncinya sebenarnya di sini gitu loh ya. Nah, tujuannya adalah kita menjadi seorang profesional network builder, itu paling penting ya. Saya juga sempat nonton itu acara MasterChef ya. Jadi saya lagi nonton ya, cara jurinya komentar, terus cara si pesertanya menanggapi komentar jurinya, dia dalam tekanan. Aduh, saya bilang gini, saya mah kalau ikut kayak gituan, saya mah bingung, soalnya saya nggak bisa ngebedain lada sama ketumbar gitu kan. Artinya kan saya hanya bisa masak, bukan profesional, makanya saya nggak bisa jualan masakan saya gitu kan. Nah, artinya kan tidak menghasilkan uang, bener nggak? Ya menjadi profesional, uangnya kan menjadi banyak. Nah, pada saat kita join di MLM pun, ya pertemuan, kalau lagi nggak mood, nggak mau dateng lah. Lagi bete nggak mau dateng lah. Sekarang kan nggak ada alasan nih, sekarang nggak ada alasan macet, bener nggak? Karena kan kita di rumah, bener ya. Nggak ada alasan hujan juga nih, karena kan kita di rumah ya. Tapi lagi bete, makanya saya nggak mau datang. Nah, Bro Ensis akan menjadi lama di bisnis ini, ya. Nah, menjadi profesional itu adalah benar-benar melakukan berkali-kali, ya.
Bukan dalam arti semusim. Wah, lagi musimnya nih, lagi musim prospek nih, saya lagi menggebu-gebu nih. Mood saya lagi bagus, mimpi bagus, seminggu, 4 minggu hilang. Wah, itu tidak akan menjadi profesional gitu loh ya. Dan jangan dijadikan habit. Ya, profesional itu seperti Tiger Woods. Dia main golf aja ribuan kali swingnya setiap hari gitu loh. Ya. Nah, dua akan menjadi networker memiliki standar kerja yang mudah diduplikasi. Menuntun para networker langkah demi langkah. Sebenarnya enak banget sih, ini udah ada tujuannya ya. Menuju financial freedom dan time freedom. Kalau saya sih ginilah, kalau sampai mati pun minimal saya meninggalkan nama baik, dan kedua saya banyak bisa membantu orang lain gitu loh ya. Jadi kalau cuma bayar harga begini mah bisa lah, dibanding hidup miskin mah lebih sengsara gitu kan. Atau saya mah kan udah kaya, ya nggak apa-apa, Bro Ensis bisa bantu orang lebih banyak lagi gitu loh. Mempercepat pencapaian visi dan misi, proses belajar untuk membangun diri sendiri, karena Bro Ensis nggak bisa ngajarin orang kalau Bro Ensis tidak melakukan gitu loh. Karena di sini nggak ada teori ya, di sini semua by praktek. Cara kerja pintar dalam membangun jaringan cepat dan efisien tanpa trial and error ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, sama memiliki daftar nama, memiliki F1, hadir di setiap training ya. Jangan telat, pepetin, jangan. Datanglah 15 menit sebelumnya, 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya gitu kan. Jadi karena gini loh, pada saat Bro Ensis join sendiri, Bro Ensis lagi memimpin diri sendiri. Tapi pada saat Bro Ensis membawa satu orang jaringan downline, ada dua mata yang lagi memandang. Bukan yang Bro Ensis ucapin, tapi yang dia lihat dari Bro Ensis gitu loh. Ya, pada Bro Ensis punya tim, punya jadi mentor, punya 70, misalnya contoh lah yang datang ke pertemuan nggak 72 orang misalnya, ada 20 orang atau 10 orang, 10 itu kali 2, 20 mata memandang Bro Ensis gitu loh ya. Jadi hadir di pertemuan itu penting banget, presentasi, demo, dengerin CD ya. Dan ini 10 DVD welcome ini kan dulu ya, ini nomor 6 ini masih enggak juga. Memiliki buku impian itu penting banget. Baca buku 15 menit doang, dibanding Bro Ensis baca politik jadi kesel, jadi negatif, mendingan baca buku positif deh. Dibanding 15 menit ngeliatin status orang, mendingan liatin ini gitu, baca buku gitu loh ya. Nah, terus menjadi 100% pengguna ya. Alpha Meta bagus, Alpha Spin bagus, kau pakai nggak? Enggak, kan nggak bisa juga, bener ya. Tapi jangan nunggu kesaksian, karena kesaksian itu bisa menyusul ibaratnya ya. Nah, ini mentor menyelesaikan 3x21, mensponsori 12 diamond. Ya, memiliki 8 diamond level A, level 8 diamond ya, boleh IDS atau INDS di kaki A dan B, memiliki 10 level kedalaman ya, menghasilkan 5 orang yang mempunyai grup bonus di kiri dan di kanan, mempunyai 36 distributor baru di grup A dan grup B, melakukan konsultasi mingguan dan melakukan MPA 100 BV 2 Alpha Meta. 36, gile, satu diamond aja saya join 2 tahun belum closing. Harus direview, kenapa belum closing? Kenapa ada yang salah dalam pengenalannya? Itu harus ada review sebenarnya ya. Nah, kalau buat saya gini loh, ada sebagian tim saya juga yang awalnya lama gitu ya. Tapi saya ngelihat orang yang konsisten dengan orang yang istilahnya kapal selam ya, nongol sebentar tenggelam, itu beda banget gitu loh ya. Nah, pada saat kita review lagi, oh artinya saya yang ini kurang tepat, saya harus melakukan ini. Oh yang ini kurang tepat, saya harus melakukan itu. Nggak mungkin nggak closing. Kalau menurut saya ya, karena kan saya ngalamin masa-masa ini ya. Nah, apakah ini sulit? Sebatas mindset. Apakah sangat possible? Sangat possible. Kenapa? Karena mentor yang paling muda usia 14 tahun. Selama Bro Ensis jangan, makanya gini, kenapa disarankan baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar bab 2, Dali. Dali itu penyakit paling parah gitu loh ya. Tapi ini possible banget ya. Nah, di bawah jaringan saya juga sebentar lagi ada beberapa mentor yang akan terjadi. Itu luar biasa banget ya. Saya melihat orang-orang yang pintar membawa tim ke dalam ke dalam pertemuan, orang-orang yang pintar membawa tim ke support system, itu mentoringnya cepat banget gitu loh ya. Nah, terus kita lihat slide berikutnya. Ini ya, salah satunya nanti pohonnya sesuai dengan konsultasi ya. Kalau kita mau menempatkan 12 itu apakah 6 di kiri 6 di kanan? Enggak juga, bebas. Tapi nanti berdasarkan konsultasi aja. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya lagi. Nah, ini paling penting nih. Apakah kamu mempunyai planning untuk personal growth-nya kamu? Ya,
harus mempunyai learning attitude, sikap mau belajar. Sikap mau belajar itu tidak bisa dipungkiri dari humbleness-nya itu, baru bisa bertumbuh. Sharing itu mah udah biasa Bu Lani, denger juga bosan, apalagi SBI saya mah bosan banget. SBI dengerin employee, S, employee, B, business owner, I, investor. Hari ini udah kerja berapa lama? 35 tahun, artinya belum ngerti gitu ya. Makanya harus didengerin lagi sampai mengerti sebenarnya gitu kan. Ya. Nah, itu istilahnya makanya kenapa kita harus belajar. Ilmu yang lama istilahnya dilupakan dulu, isi ilmu yang baru, walaupun ilmu yang baru itu adalah ilmu yang lama yang sudah kita dengar kembali, repeating kan sebenarnya kan. Humblekan diri kita, benar-benar rendahkan hati kita untuk mempunyai mindset mau belajar ya, mau bertumbuh ya, baru kita bisa bertumbuh. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya, baca buku nih. Ini penting banget. Setiap saya baca buku bulan nih, baca, lihat covernya aja saya udah ngantuk. Sama, saya juga sama gitu. Saya kalau baca buku ya nggak usah pakai buat tidur. Bacanya buku langsung ngantuk gitu ya. Tapi karena gini loh, impian saya itu jauh lebih besar dibanding istilahnya cuma saya baca buku doang. Baca buku tuh buat kepentingan isi mindsetnya kepala saya ya. Dan ini adalah orang-orang yang saya ambil ya dari Google aja. Zaman sekarang gampang banget ya ngambil dari Google ya. Bill Gates membaca 50 buku dalam setahun. Wah, dia kan udah kaya. Karena dia baca buku, makanya dia kaya gitu kan. Ya, yang punya Facebook membaca satu buku baru setiap 2 minggu selama 3 tahun. Bung Hatta koleksi 30.000 buku. Ini saya yakin banget ini bukan buku Kopingho nih. Ini benar-benar buku yang bisa membuat Bung Hatta namanya hari ini besar. Ya, kalau buku Kopingho yang dikoleksi hari ini Bung Hatta menjadi dia akan menjadi ini pendekar. Tapi hari ini Bung Hatta mempunyai nama besar di Indonesia. Ya, Warren Buffett ya 80% waktunya sehari untuk membaca. Anthony Robbins, sang motivator nomor 1 di dunia, 700 buku setiap tahunnya. Saya 1 buku 2 tahun. Halamannya doang gitu kan, bab pertama doang misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa. Ya istilah gini loh Francis, itu kan yang lalu. Sekarang kan kita mau ngomong kita hari ini dan masa depan gitu kan. Mulai baca buku 15 menit aja sehari. Atau paling gampang lagi kata Ponggi, udah dah 5 lembar ya. 5 lembar itu kan 2 halaman setengah. Kan gampang banget sebenarnya ya. Nah, ini Francis, sebentar lagi saya akan ada satu video dari Pak Tung Desemoringin ya. Cuman ini ada kata-kata yang nggak apa-apa ya, maksudnya ini mengingatkan ini tapi ini video ini bagus banget. Video ini saya pakai untuk mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya ya. Nah, ini good banget ya. Ini ada pertanyaan jahil ini. Kebanyakan ikut seminar, baca buku, dan belajar ini itu, suka pusing. Apa begini kalau mau sukses? Iya goblok. Biar keras kalian begitu ya. Kali waktu perlu pakai kata-kata keras. Jadi begini, kalau kita mau sukses, itu kita harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman untuk apa? 2 hal, yang kalau 2 hal ini, 5 tahun yang lalu, Anda belum berubah, kesuksesan Anda masih biasa-biasa saja. 2 hal ini, Anda belum berubah banyak. Kalau Anda 5 tahun dari sekarang menuju ke depan, Anda ingin berubah, 2 hal ini yang harus Anda rubah. 1, Anda belajar apa? Yang kedua, Anda bergaul dengan siapa? Kalau Anda belum belajar apa, hidup Anda begitu-begitu saja. Anda belum berubah pergaulannya, Anda begitu-begitu saja. Saya tunjukkan koleksi-koleksi saya nih, buku saya. Buku saya pun hari ini sampai rangkap 3 gitu ya. Jadi depan, belakangnya sudah ada bukunya lagi, jadi depan belakang, atasnya kasih buku lagi, karena sudah tidak cukup. Geletak-geletakin di bawah-bawah, di gini, saking banyaknya. Jadi buku. Betul, sekarang mulai bisa kita belajar pakai YouTube, bisa. Very good, banyak YouTube yang bermanfaat. Kemudian bisa juga ikut seminar, yes. Ikut seminar-seminar yang bermanfaat. Tapi kalau kita terus mencurahkan waktu, uang, tenaga, pikiran untuk investasi leher ke atas, menurut Benjamin Franklin, 1 sen ditaruh di kepala kita, kembali jutaan kali di kantong kita. Jadi saran saya, belajarlah, baik secara tidak langsung, yaitu belajar dari yang namanya buku, dari rekaman video, dari rekaman audio, buat, apalagi kalau sekarang di Jakarta macet, buat kemacetan itu jadi efektif. Kok bisa efektif? Karena dengarkan CD audio untuk hal-hal yang positif. Jangan nonton YouTube yang aneh-aneh, cari yang benar-benar bermanfaat, membuat Anda meningkatkan diri. Jadi benar-benar 2 hal yang paling di-spend manusia tanpa dia sadarin tersia-siakan itu, 1 yang namanya waktu luang, yang kedua adalah kesehatan.
Kalau ngomong waktu luang, kenapa tidak Anda isi? Kalau Anda mendengarkan saya, sebetulnya Anda sudah beda dengan orang-orang yang menurut saya hidupnya ya begitu-begitu aja seumur hidup. Karena Anda mendengarkan saya, melihat saya, berarti Anda sedang meluangkan waktu untuk meningkatkan diri, untuk terus belajar. Bergaulah dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi. Belajarlah dari mereka, bergaulah dengan mereka, pekerjakan mereka. Anda kan hidup Anda lebih sukses dan lebih cepat berhasil. Semoga hidup Anda sukses, saya tunggu kisah sukses Anda. Saya Tung Disa ingin mengucapkan salam dahsyat. Oke, ya nanti kisah suksesnya pada saat Bro Ensis maju ke panggung, sharing gimana Bro Ensis berjuang, ya akan menginspirasi banyak orang di DNA Night ya. Jadi ibaratnya gimana sih hidupnya Bro Ensis, perjuangannya Bro Ensis menginspirasi banyak orang ya. Dan ini penting banget ya, karena dari 200 atau 2.000 yang datang, satu aja yang terinspirasi dan dia akan menginspirasi ribuan orang lainnya, kayak gitu loh ya. Dan itu salah satu dreamnya saya juga ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Sebenarnya video ini yang salah satu adalah buat mengingatkan saya terus ya. Jadi kalau saya harus isi semuanya, ini yang paling penting ini nih mainnya ya. Karena sukses, mindset, sakit, mindset, semuanya ada di mindset kita gitu ya. Nah, ini juga Bro Ensis, tadi kan ada sebelumnya kan tadi ada ini ya Pak Onggi ya, YouTube-nya Pak Onggi ya. Nanti Bro Ensis benar-benar harus ditonton ya, like, comment, share ke teman-teman ya, link YouTube-nya ya. Nah, terus ini juga ada FFT TV juga gitu. Jadi benar-benar Pak Onggi tuh sangat memikirkan gimana kita tuh bisa sukses seperti beliau gitu loh ya. Nah, ini good banget ya. Jadi ada dari Grow bersama Honggi Yanata dan ini ada FFG TV. Jadi udah benar-benar dilengkapi, sangat lengkap oleh FFG ya. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya ya. Nah, ini 3x21 baca buku ya. Cuma 5 halaman doang ya. Tulis poin-poinnya dan dengerin CD. Kenapa? Karena pada saat Bro Ensis baca buku, bener deh. Pada saat kita positif, kita tuh jauh dari sakit gitu loh. Dan pada saat kita positif, kita lagi mulai nih membuka frekuensi kita itu untuk menarik hal-hal positif datang ke dalam hidup kita. Ya, seperti itu ya. Nah, terus dengarkan CD Networking Mastery dan terus laporkan apa yang sudah dilakukan, share ke grup cuma 5 menit ya. Jam reportnya jam 00 sampai jam 23.59 dan 21 hari nggak boleh putus. Nanti itu namanya cycle pertama, 21 hari berikutnya cycle kedua, dan 20 hari berikutnya cycle ketiga, dan berikutnya lagi, kayak gitu ya. Dan Pak Onggi pernah sharing ya, dia bilang gini, dia bilang lagi masa-masa berjuang, saya naik motor kemana-mana masih pakai Walkman. Dia bilang, saya tuh dengerin audio. Terus Pak Onggi bawa mobil dari Surabaya ke Jakarta, saya bawa mobilnya nggak jago, dia bilang nggak cepet kayak orang gitu kan. Dan saya sepanjang jalan dari Surabaya ke Jakarta, saya dengan audio. Gitu loh, nggak heran ya ada hasilnya ya zaman sekarang ya. Nah, kita lihat lagi ada CD dia Pak Onggi juga, nanti bisa, ini buku-buku yang disarankan ya. Apa sih yang pertama kali saya baca? Saya sarankan Bro Ensis bacalah The Magic of Thinking Big, itu bagus banget. Boleh nggak saya baca buku Pak Onggi dulu? Boleh. Ya, tapi kalau saran saya baca dulu The Magic of Thinking Big juga. Lebih dulu ya, karena di situ dasar-dasarnya banyak banget gitu loh ya. Gimana nanti kita istilahnya gimana sih supaya kita disenangin sama orang. Kadang-kadang kan kalau orang kita tuh lebih maunya kita berbicara dibanding kita mendengarkan. Sebenarnya skill mendengarkan itu jauh lebih powerful dibanding kita berbicara terus-menerus. Kalau hari ini saya harus berbicara ya, kalau saya mendengarkan kan kita sama-sama diem, bener ya. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya ya. Ini CD yang bisa di-download nanti ya. Nah, terus kita juga ada 3x3 My Life Project ya. Membuat 3 kebaikan setiap hari, target kota atau negara yang mau kita bangun. Kalau saya baru join bulan nih, saya mau bangun 1 Sri Lanka, 1 Kamboja, 1 Vietnam, 1 Afrika, 1 misalnya Amerika, boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya Bro Ensis, ya kalau zaman sekarang gampang nih lewat Zoom ya. Nah, tapi jangan juga nih berpikirlah dengan Vietnam, Kamboja, Amerika, dan lain-lain. Tapi tetangga di closingin orang lain, teman sekolah di closingin orang lain. Jadi ring satunya selamatin dulu, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, terus jadi 1 itu adalah kota di mana domisili Bro Ensis dulu, fokus ke situ dulu, orang-orang yang terdekat dulu. 3 goal yang mau capai tahun ini. Nah, 3 goal ini adalah 3 goal yang berhubungan dengan bisnis ini. Bukan contoh, misalnya, saya 3 goal ini, tahun ini saya mau belajar bikin kue. Oh, saya nggak bisa konsultasi ke saya, karena saya nggak bisa bikin kue, gitu kan.
Satu lagi nih, goal saya tahun ini saya mau ngurusin badan. Ya juga sama, nggak bisa konsultasi ke saya karena badan saya udah kurus dari lahir gitu kan. Jadi konsultasilah goals itu yang bisa dicapai, goals yang mau dicapai itu adalah goals yang bisa dikonsultasikan ke upline-nya gitu ya. Jadi lebih baik fokus ke 3 dan terjadi dibanding Bro Isis punya goal 10, tapi 10-10-nya dicatat lagi di akhir tahun depan. Nih akhir tahun depan ini udah mau Desember ya. Catetin goalnya sama terus nih. Resolusi menjadi resolusi 2012 terbawa ke resolusi 2021. Udah kayak gitu tuh, angka terbalik tuh. Karena nggak pernah dilakukan ya, biasanya kayak gitu kan. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini paling penting. Kenapa? Karena 2020 sebentar lagi kita tinggalkan. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan di 2020 ya, di rumah aja sih gitu kan, punya dedek baru nih gitu kan ya. Kan banyak juga nih ya yang akhirnya menjadi punya baby baru, atau banyak juga kasus perceraian juga ya di 2020 gitu kan ya. Tapi saya berharap kita sama-sama lah 2020 ini sudah kita mau tinggalkan. Banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak kelalaian yang kita lakukan, kita review lagi, masih ada 1 bulan berharga yang bisa kita raih ya. Kalau nih 1 bulan depan nih kita nggak ambil benar-benar nggak ambil sikap, kita mau berubah jauh lebih baik, memasuki 2021 juga sama. Ya benar-benar 1 bulan ini nih, bulan Desember benar-benar manfaatkan sebaik-baiknya sehingga akhir tahun menjadi punya cerita baru. Walaupun kan 11 bulan ya udahlah, kita kan nggak bisa bernegosiasi dengan bulan yang sudah berlalu ya, masa lalu lah ibaratnya. Kita nggak bisa deal lagi nih dengan masa lalu. Itu jadi pelajaran, tapi kita bisa do the best untuk masa yang akan datang ya, terlebih 1 bulan ke depan ya. Nah, slide berikutnya. Ini akan menjadi cerita akhir tahun yang sangat baik. iPhone 12 Pro Max ya. Tentuin warna nggak apa-apa, yang penting kejar. Kalau Bro sih tentuin warna tapi nggak kejar, sama juga. Bisa nggak punya ini? Bisa. Beli aja bisa, bener nggak? Tapi kalau saya kalau bisa gratis kenapa beli gitu loh. Bayar pajak doang kan ya. Nah kita lihat lagi di sini ya, slide berikutnya ya. Ini ya, my dream. Jangka pendek banget nih ya. Kita lihat lagi. Nah ini satu video ya. Oke. Reset! And action! Faster, faster! Got it. Make her spin, make it spin. There you go. Gorgeous. That's beautiful. That's great. Come on, come on. Okay, now. Oke, ya. Nah, ini juga ini video keduanya nggak usah ya. Keduanya nggak usah. Nah, ini ada promo juga, promo kasur ya. Nanti, nah ini promo kasur yang nanti Bro Ensis didapat masing-masing daripada upline ya, dan promo-promo yang lain ya. Sampai dengan besok ya, 30 November dimanfaatkan. Kalau menurut saya ya, yang sudah lewat nggak masalah ya. Kita masih ada sisa 1 bulan lagi nih, ibaratnya kayak gitu loh ya. 1 bulan ini Bro Ensis kejar, nggak Bro Ensis kejar akan sama-sama lewat, gitu loh ya. Tapi kalau dikejar itu ada kemungkinan ceritanya berbeda lagi, gitu kan. Nah terus presentasi saya, sharing saya cukup sekian. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Nah sekarang karena masalah dreams ya, saya mau minta nih di sini nih ya. Dari mulai Bu Ingrid, boleh sharing nggak Bu Ingrid? 1 aja impian. Bu Ingrid, apa sih impian Bu Ingrid? Oke, selamat malam semuanya. Selamat pagi ya, biar semangat terus bisa dapat iPhone. Tidak cuma 1, tapi 4. Ya, jadi impian saya sebelum di bisnis ini
pastilah nggak ada ya. Jadi dengan bisnis ini saya jadi punya banyak impian banget lah untuk keliling dunia. Nah, sebagian saya dapat di bisnis ini juga. Kemudian untuk untuk waktu berikutnya saya juga pengen bantu lebih banyak orang lah, dan itu memungkinkan banget dengan saya ada di FFG. Thank you banget lah dengan Bu Aryani yang sudah mengenalkan saya di bisnis ini, Bu Lani yang sudah membimbing saya dari seseorang yang nggak bisa ngomong jadi harus ngomong gitu kan, harus berbicara, dan ke depan saya ingin terus beraktivitas, punya komunitas, bisa terus jalan-jalan sampai at the end Tuhan panggil saya gitu loh. Jadi saya nggak mau diam, nggak apalagi jadi tadi ya seperti generasi sandwich itu. Nah, saya mau tetap bisa beraktivitas, punya banyak yang bisa dibagikan, nggak hanya masalah finansial gitu loh. Thank you banget untuk FFG, Bu Lani, Bu Aryani, dan untuk teman-teman semua di sini. Itu mungkin sharing saya. Oke, kalau Pak Yus boleh sharing nggak Pak Yus? Dream-nya apa sih Pak Yus? Singkat aja ya kita ya, supaya kita sama-sama nih belajar nih, masing-masing nih punya dream nih ya. Ya, saya ingin hidup saya lebih bermanfaat, Bu Lani. Karena saya sebentar lagi pensiun, jadi saya rasa pensiun ini mau ngapain? Apakah hanya sekedar menerima gaji pensiunan saya, atau saya membuat hidup saya lebih bermanfaat lagi? Karena saya dari buku-buku yang saya baca, hidup tidak akan sekedar hidup kalau sekedar bernafas. Hidup itu ciri-ciri yang hidup yang sebenarnya adalah bertumbuh. Nah, saya ingin bertumbuh, dan terima kasih Bu Lani, Bu Ari, Bu Lina, Pak Edi, dan senior-senior yang telah membimbing saya sehingga saya bisa bertumbuh. Terima kasih, Bu Lani. Ya, thank you, dahsyat ya. Jadi memang ya hidup itu bukan sekedar hidup, tapi yang paling mulia adalah gimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Bu Yati boleh sharing nggak dream-nya apa Bu Yati? Ya, pagi Bu Lani, pagi semuanya. Kalau saya mimpinya itu ingin menolong lebih banyak orang lagi dan ingin punya passive income. Jadi itu aja Bu. Nolongnya nolong apa nih Bu? Jadi menolong orang, untuk orang itu bisa menolong dirinya sendiri, gimana ya? Untuk orang tuh bisa mandiri. Kemudian juga menolong orang tuh supaya orang tuh juga mempunyai mindset yang berubah ya, yang positif, sehingga hidupnya itu lebih berdampak bagi orang lain. Jadi saya berdampak bagi orang lain, saya menolong orang lain untuk bisa berdampak bagi orang lain. Itu mimpi saya, Bu. Dahsyat ya. Bu Cahya, boleh sharing Bu Cahya, impiannya apa? Ya, makasih Bu Lani, pagi-pagi. Impian saya apa ya? Yang pasti ketika saya mengenal bisnis ini ya, saya punya impian yang amat sangat besar ya, bagaimana saya berguna bagi lingkungan saya, terutama yang tadi mungkin istilahnya Bu Lani ring satu saya kan keluarga saya sendiri ya. Nah itu saya ingin lebih berfungsi untuk ring satu saya ini, sehingga apa yang saya dapatkan ini bisa juga dinikmati oleh mereka. Itu mimpi besar saya yang sampai saat ini jujur ya saya belum bisa mendapatkan itu semuanya. Tapi saya namanya mimpi ya Bu Lani ya, itu kan enggak sekarang ya, ini goal beda dengan goal, berarti ini tahapan-tahapannya kan ya, ada sedikit ya, jadi ada dibuat roadmap-nya supaya mimpi itu tercapai, dan mudah-mudahan mimpi itu bisa terlaksana. Yang pasti di usia saya yang seperti ini ya, saya ingin dapat bermanfaat bukan hanya untuk ring satu, tetapi juga untuk yang lebih jauh lagi dari saya. Jadi apakah saya bisa membuat lingkungan yang lebih besar lagi
itu mempunyai manfaat. Manfaatnya bukan buat diri saya, tapi buat diri mereka sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa dengan apa yang saya lakukan saat ini, saya bisa menolong mereka untuk mereka bisa melakukan aktivitasnya sendiri dari hal-hal yang saya lakukan dan bisa menduplikasi apa yang saya lakukan seperti apa yang saya duplikasi dari mentor-mentor. Mungkin itu Bu Lani. Terima kasih. Oke, thank you. Ya kita sharing. Edi boleh sharing nggak, Ed? Impiannya apa, Ed? Edi Susanto. Edi, jelas nggak suaranya? Edi? Wah, kalau Edi suara yang nggak jelas, mungkin saya oper ke ini ya, ke Bu Lina ya. Bu Lina, boleh sharing Bu Lina, dream-nya apa? Pagi Bu Lani, pagi semua. Dream saya, dulu saya nggak punya dream. Tapi di sini dilatih mempunyai dream dan dream saya itu kepengen karena mungkin saya mempunyai anak spesial ya Bu ya. Jadi saya mempunyai dream suatu saat saya mempunyai lapangan kerja untuk mereka, untuk anak-anak spesial. Yang saya lihat mereka sangat mempunyai kesulitan di situ gitu Bu. Terus sebisa mungkin sih dream saya keliling dunia sambil mengembangkan jaringan dan membantu membuat peluang di semua tempat itu sih Bu. Wah, dahsyat ya. Kadang-kadang kita dikasih berkat sama Tuhan ya dalam satu kasus, tapi ternyata yang tadi Bu Lina ngomong malah bisa jadi berkat untuk orang lain ya. Gitu kan. Nah, dua orang lagi ya. Boleh Pak Heri, Pak Abraham Heri nih. Ini khusus mewakili yang masih agak mudaan ya. Yang tadi lebih muda, ini agak mudaan gitu ya. Pak Heri boleh sharing, dream-nya apa Pak Heri? Bisa berkontribusi lebih banyak lagi, menolong orang lain, juga bisa melahirkan lebih banyak orang-orang hebat lah, ya pemimpin-pemimpin yang berkualitas gitu. Ini menduplikasi mentor ya? Ya. Oke, sharing terakhir ya. Bu Aryani boleh sharing nggak dream-nya apaan? Ya, malam Bu Lani. Dulu kan saya nggak punya dream ya Bu, waktu kita ketemu. Nah, di FFG ini, masuk di bisnis ini, itu benar-benar saya belajar lagi untuk punya mimpi. Ternyata masih ada satu mimpi saya yang istilahnya dulu sudah tertutup gitu loh. Jadi saya pengen punya panti jompo, karena banyak sekali saya ngelihat banyak orang tua itu yang istilahnya di masa tuanya itu ya menderita lah, karena seperti yang tadi dijelaskan Bu Lani kan generasi sandwich itu banyak orang tua menjadi istilahnya membebani anaknya gitu pada di hari tuanya dengan beban keuangan dan beban kesehatan gitu. Jadi itu dream saya yang istilahnya yang harus saya wujudkan, dan itu saya bisa raih dengan menjalankan bisnis ini nantinya. Jadi saya masih berjuang untuk membangun panti jompo. Kemudian kalau dream yang lain udah jelas pengen tetap keliling dunia, menikmati istilahnya masa pensiun ya, dan saya bisa mewariskan bisnis ini untuk anak saya. Itu yang saya perjuangkan. Itu Bu Lani. Terima kasih. Yes. Kita doain ya, Bro Ensis, walaupun saya nggak panggil one by one ya, soalnya kalau saya panggil one by one nanti ada yang keluar pada ketakut gitu ya. Aduh, saya takut sharing nih gitu ya. Jadi nanti dreamnya ditulis, fokus ke impiannya, itu luar biasa banget ya. Nanti kita pada saat contoh nih kayak Bu Aryani mau bikin panti jompo gitu kan. Nah, terus Bu Lina mau menciptakan satu
lapangan kerja di mana itu bisa anak-anak istimewa bisa ada di dalamnya gitu kan. Itu kan berkat banget ya kalau menurut saya ya. Dan itu sebenarnya Pak Onggi sudah memikirkan nanti ke depan ya Pak Onggi akan bikin satu foundation ya, untuk hal-hal seperti ini gitu loh ya. Dan itu kita semua bisa terlibat di dalamnya ya. Jadi Bro Ensis fokus ke impiannya masing-masing. Jadi tantangan tidak akan membuat Bro Ensis menjadi down lagi ya. Dan kita doakan kepada teman-teman yang tadi sudah sharing tentang impiannya, kita doakan terjadi. Amin ya. Nah, Amin. oke. Bro Ensis tambah panjang lebar, saya akan kembalikan ke MC kita malam ini, Pak Yusyanto. Oke, selamat malam Bro Ensis. Malam, terima kasih teman-teman semua. Kita beri aplaus untuk Bulani yang membawakan acara dari ujung depan paling fundamental, mulai dari bagaimana kuadran ISBI hingga kemudian bagaimana mewujudkan mimpi, dan sangat detail. Dan ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain agar bisa mengembangkan kebaikan-kebaikan ilmu yang didapat malam hari ini, sehingga jaringan atau kebaikan-kebaikan itu bisa berkembang lebih banyak lagi. Saya kira sampai di sini dulu. Kita pakai freedom. Oh yes, Bu? Nggak usah ya. Oke, baik. Terima kasih dan selamat malam. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Terima Lani. kasih, Terima kasih, Sisa. Pak Yus. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bulani. Terima Terima kasih Pak Yus. Terima kasih Bu Lina. Thank you. Elif ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih Bu. Itu suaranya keluar ntar. Oh.